Ada beberapa alasan mengapa hipertensi disebut atau dikatakan silent killer. Yang pertama, hipertensi umumnya tidak bergejala. Sebagian besar atau hampir semuanya orang yang mengidap hipertensi tidak merasakan gejala apapun. Bahkan sampai tensinya 220-230, di bawahnya 120-130, orang tidak mengeluh apapun. Tekanan darah tinggi ini dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa diketahui karena nggak ada keluhan atau tanda sakit yang jelas. Yang kedua, munculnya kerusakan organ. Meskipun tanpa gejala, hipertensi dapat merusak berbagai organ vital, termasuk jantung, ginjal, otak, dan mata. Ini dapat menyebabkan kondisi serius terhadap penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan bahkan kerusakan retina. Target organ yang paling sering terkena dari hipertensi adalah kerusakan pembuluh darah. Tekanan darah yang tinggi memberikan tekanan berlebihan pada dinding arteri. Seiring waktu, tekanan ini dapat merusak lapisan arteri atau endoteliumnya. Juga menyebabkan penebalan, pengerasan, dan penyempitan arteri yang pada akhirnya menjadi arteriosklerosis. Hal ini bisa mengurangi aliran darah dan oksigen jantung yang dapat memicu kejadian angina, nyeri dada, atau bahkan serangan jantung. Yang pertama. Yang kedua, tensi yang tinggi terus-menerus akan menyebabkan kerja jantung menjadi lebih berat dan pada akhirnya terjadilah pembesaran jantung atau kardiomegali. Hal ini dikarenakan jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah melawan tekanan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kejadian penebalan dinding jantung yang pada akhirnya terjadilah pembesaran jantung atau kardiomegali dan pada akhirnya muncul keluhan cepat capek, sesak napas, dan lain sebagainya. Di samping itu, kejadian lain yang sering kita temui akibat tingginya tekanan darah atau hipertensi ini adalah kejadian aneurisma. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan pelebaran abnormal atau aneurisma pada arteri yang lemah. Dan jika arteri itu pecah, itu bisa menyebabkan perdarahan internal yang serius, bahkan menyebabkan kematian. Yang keenam adalah stroke. Bagaimana kita ketahui tekanan darah yang terlalu tinggi menyebabkan kerja otot jantung dan pada akhirnya tekanan darah juga terjadi lebih tinggi pada kepala dan otak cerebro kita, dan bila tidak mampu ditahan oleh pembuluh darah di otak mengakibatkan pecah pada pembuluh darah otak dan pada akhirnya terjadilah stroke. Dan yang terakhir teman-teman semua, akibatnya adalah kegagalan pada ginjal. Tekanan darah yang tinggi yang tidak terkontrol juga dapat merusak pembuluh darah ginjal yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan pada ginjal dan berujung pada kejadian gagal ginjal kronik dan pada ujungnya adalah cuci darah. Itulah dampak-dampak dari kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh hipertensi yang tidak bergejala namun sangat mematikan. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana agar kita terhindar atau bagaimana juga cara mengobati hipertensi ini. Yang pertama adalah, yuk mari kita pantau kesehatan kita secara rutin dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah yang bisa kita lakukan secara periodik, tiap bulan, tiap 3 bulan, atau tiap 6 bulan semenjak dini. Yang kedua, yuk mari kita berlakukan gaya hidup sehat untuk diri kita masing-masing. Mengadopsi pola hidup sehat, pola makan sehat, pola rendah garam, kaya buah, kaya sayuran, berolahraga secara teratur,
30-40 menit setiap hari dengan intensitas yang cukup sedang. Jaga berat badan jangan sampai berlebih dan konsumsi garam dikurangi untuk mengontrol tekanan darah kita. Lalu yang pasti yang ketiga adalah hindari stres. Stres bisa menyebabkan tekanan darah, stres kita, beban pikiran kita menjadi meningkat, sehingga pada akhirnya terjadilah apa yang dinamakan dengan pola hidup yang tidak teratur, tekanan yang tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan tekanan darah kita juga sulit dikontrol. Dan yang terakhir teman-teman semua, jangan lupa apabila sudah terkena hipertensi, lakukan kontrol secara teratur dan rutin, dan pastikan konsumsi obat dengan baik dan tepat. Termasuk juga apabila mengkonsumsi herbal, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Dan saya tidak menganjurkan menggunakan herbal namun meninggalkan obat. Kalaupun mau ya dikombinasi obat dan herbal. Serta jangan lupa pastikan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan pada akhirnya tibalah kita pada quote, kesehatan bukan segala-galanya, tetapi segalanya bukan apa-apa tanpa kesehatan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.